Kegiatan perambahan hutan akan merugikan kelestarian ekosistem hutan, kerusakan vegetasi, kerusakan lahan dan berpotensi untuk menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Beberapa upaya yang perlu dan harus dilakukan KLHK untuk mencegah bencana banjir dan longsor, melalui kegiatan penanaman pohon, rehabilitasi hutan dan lahan, membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, dam penahan, guli plak, pengerukan sungai, dan mengubah budaya tani hortikultura ke tanaman kayu-kayuan. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut informasi dari masyarakat ada aktivitas penebangan kayu yang mengundang keresahan bagi masyarakat. Sahala Arfan Saragi SH, sebagai pemerhati lingkungan hidup, setelah mengetahui informasi adanya aktivitas penebangan kayu tersebut di Kecamatan Pangaribuan, sudah terjun langsung ke lokasi bersama pers, media online TV streaming targetdaerah.com, yang sengaja saya undang untuk mengetahui kebenarannya, dan kami telah menyaksikan lokasi sudah dalam kondisi luluh lantak, tuturnya, tanggal 7 Februari tahun 2024. Wartawan TV bersama dengan Sahala Saragi melihat kondisi hancurnya hutan di Sigotom Juli ini. Saya sedih dan kecewa melihat hutan yang secara turun-temurun dijaga oleh nenek moyang kita, yang ada di Soporaru dan Sigotom Julu yang saat ini kondisi sudah luluh lantak hutannya, ada juga beberapa anak sungai yang rusak akibat longsoran, dan tanah masuk ke sungai, sehingga mencemari air sungai, ada juga beberapa sawah yang tercemar sehingga tidak bisa ditanami. Jalan-jalan atau tanah di lokasi ini sudah terbelah di berbagai tempat, karena adanya pengambilan kayu, ungkap Sahala Arfan Saragi. Hal ini adalah masalah lingkungan yang serius, di Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, hal ini diduga sudah masuk dalam tindakan pengerusakan lingkungan hidup, karena penebangan ini dilakukan tanpa perencanaan, sporadis sehingga tidak memenuhi aspek lingkungan. Justru hal ini perlu dipertanyakan apakah mereka punya izin lingkungan hidup. Untuk membuktikannya saya akan secepatnya melaporkan kepada Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Medan, atau Jakarta, tegasnya. Lanjut Sahala Arfan Saragi SH, sebagai instansi yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, seharusnya lebih proaktif untuk menanggapi informasi segala sesuatu hal indikasi penyimpangan, apalagi yang sudah dipertanyakan masyarakat, namun hal tersebut masih jauh dengan harapan. Kita harus memikirkan efek dari penebangan hutan, bisa menimbulkan longsor dan banjir seperti yang terjadi akhir-akhir ini, longsor di mana-mana khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Izin kedua, Yes. ini sekarang kita berada ya, di mana ada aktivitas ya di hari-hari yang sudah lalu ya, bahwasanya ini penebangan kayu ya. Sebagai aktivis pemerhati lingkungan hidup, gimana pendapatnya Ketua tentang hal ini? Yang pertama saya sedih ya, kemudian saya kecewa hutan yang secara turun-temurun ini dijaga oleh nenek moyang kita yang berada di Soporaru dan Sigotom Julu ya. Saat ini kondisinya itu sudah luluh lantak hutannya. Kemudian ada beberapa anak sungai yang rusak akibat longsoran dan tanah masuk ke sungai sehingga mencemari ya air sungai. Kemudian ada beberapa sawah juga ya yang tercemar sehingga nggak bisa ditanami kembali. Jalan-jalan ya atau kita bilanglah dulu tanah ini sudah terbelah di berbagai tempat. Karena apa? Ada pembukaan jalan dan pengambilan kayu. Saya melihat ini ya, ini masalah lingkungan yang serius. Kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, ini diduga sudah masuk dalam tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup. Kenapa masuk? Karena tadi ya, penebangan ini dilakukan tanpa perencanaan, sporadis, sehingga tidak memenuhi aspek lingkungan. Malah saya jadi bertanya, apakah mereka punya izin lingkungan atau enggak? Nah, untuk membuktikannya nanti secepatnya saya akan lapor kepada Direktorat ya Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup
kehutanan di Medan atau di Jakarta. Itu aja dulu untuk saat ini yang bisa saya sampaikan. Ketika tim jurnalis dan LSM konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, untuk mempertanyakan SPPL penebangan pohon di Kecamatan Pangaribuan tersebut, Kadis menyampaikan kalau kabitnya lagi di lapangan, nanti akan saya tanyakan, kirim aja video foto yang ada titik koordinatnya, karena kabit saya yang lebih mengetahui tentang hal seperti itu, ujarnya, tanggal 12 Februari tahun 2024. 1 minggu lebih berlalu, tidak ada tindak lanjut informasi yang didapatkan, atau hasil konfirmasi dari Kadis, dan Kabit Lingkungan Hidup Tapanuli Utara, dan pada tanggal 21 Februari, tim menelpon Kabit Lingkungan Hidup, untuk bertanya hal yang sama tentang SPPL yang dikeluarkan pada pengusaha atas nama Herman Julius Tambunan. Kabit Lingkungan Hidup menyampaikan SPPL-nya 19 hektar, ditanya balik tim, hanya itu saja ya Pak Kabit, kalau gak salah diperpanjang lagi 19 hektar lagi, kami tim perlu kopian SPPL-nya Pak Kabit, kirim aja lokasinya sesuai titik koordinatnya, biar saya cek, ujar Kabit Lingkungan Hidup. Titik koordinat yang diminta langsung dikirim tim jurnalis dan LSM ke WhatsApp Kabit Lingkungan Hidup. Pada tanggal 22 Februari, Kabit Lingkungan Hidup sudah tidak merespon lagi SMS yang dikirim tim jurnalis dan LSM ke WhatsApp-nya. Atas hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Utara, yang diduga terkesan seperti ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi, apakah tidak tahu tupoksinya, dan apakah tidak memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada hari ini Sabtu, 24 Februari, Sahala Arfan Saragi SH, menanggapi atas sikap oknum dari Lingkungan Hidup Tapanuli Utara, saya teringat dengan pernyataan masyarakat desa Kecamatan Pangaribuan, juga warga masyarakat Soporaru yang berbatasan dengan lokasi penebangan hutan, yang ditebangi sudah ada mencapai 150 hektar kurang lebih, diperkuat lagi dengan hasil konfirmasi dengan mantan Kepala Desa Sigotom Julu, berdasarkan data yang ada total keseluruhan sudah mencapai ratusan hektar, sayangnya ketika tim meminta data yang dimaksud, mantan Kepala Desa enggan untuk memberikan, menyarankan langsung aja meminta pada pengusaha kayu Herman Julius Tambunan, tegasnya. Inilah pernyataan masyarakat waktu di lokasi penebangan. Sungai Mak. Oh, Mak. Ini mana anak sungai mau? Molo tulang sendiri. Penduduk desa dia. Dusun Soporaru, desa Sigodom Julu. Dusun Soporaru. Molo kepala desa na isi na julu, titi penebangan hutan on. Herman Tambunan. Jadi tarik tu hasil penebangan Mak. Sedia Mak dilean tu pemerintah desa, sedia dilean tu masyarakat perkaka dan pengusaha. 100.000 mah masyarakat terkantor. Perkanter. Itu sudah. Oh, Itu sudah. jadi molo tu pemerintah desa dilean. Ngarung wala kata nahen, yang nahen apa ngarung terrealisasi ini. Jadi molo taringot perkaka sedia madilean dumsai karejo ni sataonon menebang hau di son. Sulu tidak potong masyarakat. Bulu surai. Pas 80 Bagi hari itu perkaka. 180 do. 1.000. Molo Soporaru dilihat do. Soporaru di Metong 6 juta mah Tuhan kotor ringon. Paling tak bagi hari itu. Oh, 3 kakak Soporaru. 20 kakak. 20 kakak. Jadi aha mah harapan ni tulang. Taringot nyon situasion kan sonari gundul. Longsor. Baru tercemar 4 anak sungai. Ama harapan ni tulang tu pengusaha. Isem pengusaha neon. Marga pengusaha na. Kata bulan. Tabunan. Adong CP na. Itu bahasa do pemutak kurban nih, bahasa Oh, par dia tinggal di dia. si borong-borong. Borong-borong. Jadi mah harapan ni tulang, harapan tulang majo. Taringot ni situasion nga gondol, longsor. Mengalami dia habis kau mengasiga bisudi baji. Oh, imanakin hau mana isi? Oh, ngasi bisudi kau. Di benon, longsor-longsoran non. Berarti mau hudan. Gabi tu hau mah do, Rumah. longsor-longsoran no.
kan. Itu teh. Marga tulang. Tambunan. Bisa korni tulang. Bukan di tambunan. Melatih tulang dah. Demi perimbangan berita, sebelum rilis berita ini dikirim ke meja redaksi, untuk diterbitkan di media online dan TV streaming, awak media targetdaerah.com sudah konfirmasi pada instansi terkait, dan pengusaha kayu Herman Julius Tambunan, namun hingga rilis berita ini terbit ditayangkan, pengusaha kayu tidak memberi tanggapannya. Dari Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online targetdaerah.com melaporkan, BMT Manalo.